duduk istirahat. Seperti pian kalau mau ke rakaat kedua setelah sujud kan duduk dulu. Nah, inilah yang dibicarakan hadisnya. Ya, ini dalil duduk istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Masih kita di dalam bab yang ke-14, yaitu penulis rahimahullahu ta'ala berkata, babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang ke-95 dari kitab Umdatul Ahkam dan hadis yang ke-10 dari bab yang ke-14. Ya, hadis yang ke-95 dari kitab Umdatul Ahkam dan hadis yang ke-10 dari bab sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab Umdatul Ahkam Al-Hafidh bin Abdul Wahid bin Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah berkata,
An Abi Qilabah Abdullah ibni Zaid al-Jarmi al-Basri qala ja'ana Malik ibn al-Huwairithi fi masjidina hadha wa qala inni la usalli bikum wa ma uridu as-salah usalli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa qultu li Abi Qilabah kaifa kana yusalli qala mithla salati shaykhina hadha wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujud qabla an yanhadha fi ar-rak'atil ula. Arada bi shaykhihim Aba Buraid Amr ibn Salamah al-Jarmi wa yuqalu Abu Yazid. Taib. Artinya Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri mengatakan bahwa Malik bin al-Huwairith mendatangi kami di masjid kami. Lantas berkata, sesungguhnya aku ingin mengerjakan sholat sebagai contoh untuk kalian meskipun aku tidak ingin mengerjakan sholat. Aku akan mengerjakan sholat sebagaimana sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah kulihat. Ayyub bertanya kepada Abu Qilabah, bagaimana Malik mengerjakan sholat? Abu Qilabah menjawab, seperti sholat syekh kami ini. Beliau duduk ketika mengangkat kepalanya setelah sujud sebelum beliau bangkit dari rakaat pertama. Yang dimaksud Abu Qilabah syekh kami adalah Abu Buraid Amr bin Salamah al-Jarmi. Beliau juga dipanggil dengan Abu Yazid. Taib. Poin pertama dari hadis ini adalah perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama yaitu Abu Qilabah. Abu Qilabah kunyah, nama aslinya Abdullah bin Zaid bin Amr al-Jarmi al-Basri. Abdullah bin Zaid bin Amr al-Jarmi al-Basri, dan beliau adalah seorang tabi'i yang thiqah, terpercaya, saleh, ahli ketaatan, dan beliau wafat di negeri Syam pada tahun 104 atau 107. Beliau wafat pada tahun 104 atau 107. Ini adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Ada kisah menarik dari Abdullah bin Zaid al-Jarmi ini, disebutkan di dalam kitab Ats-Tsiqat yang ditulis oleh Imam An-Nasai. Jadi Imam An-Nasai mempunyai kitab namanya Ats-Tsiqat. Ats-Tsiqat ini adalah kitab yang menuliskan beberapa perawi-perawi hadis yang terpercaya, di antaranya Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Beliau Abdullah bin Zaid al-Jarmi penuh dengan kekurangan bagian tubuhnya. Jadi mulai mata kurang bisa melihat kedua-duanya, telinga rabun, matanya rabun, telinga lemah pendengarannya, kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, dan beliau tinggal di tepi pantai bersama anak kecilnya yang merawat beliau, yang memberi makan kepada beliau apabila beliau lapar, yang memberi minum apabila beliau haus, yang mewudukan apabila beliau ingin berwudu, ingin sholat. Maka suatu ketika beliau di tepi pantai, tidak punya rumah, padahal ini orang adalah muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang tabi'i, ahli tafsir, muridnya Abdullah bin Abbas. Dalam keadaan seperti ini, tinggal di sebuah tepi pantai, hanya bertendakan, tidak punya rumah.
Lalu apa yang terjadi? Ada seorang yang bernama atau yang berkunyah Abu Muhammad. Abu Muhammad, beliau ini adalah seorang tentara. Kemudian menyisir pantai, mendapati Abu Qilabah, dan dia tidak tahu gitu kalau Abu Qilabah. Dia tidak tahu itu adalah ulama besar, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu Abu Qilabah radhiyallahu anhu senantiasa lisannya berzikir dengan ucapan Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk senantiasa bisa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu dan atas Engkau meninggikan kedudukanku dibandingkan makhluk-makhluk-Mu yang lain. Abu Muhammad sang tentara ini, beliau heran, apakah engkau paham dengan apa yang engkau ucapkan? Apakah engkau tahu maksud apa yang engkau ucapkan? Nikmat apa yang engkau dapatkan? Kedua matamu rabun, kedua telingamu lemah pendengaran, kedua kakimu buntung, kedua tanganmu buntung. Nikmat apa yang kau dapatkan? Kenapa masih bisa-bisanya berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Rabbku, berikan aku petunjuk untuk bersyukur kepadamu atas apa yang Engkau berikan nikmat. Nikmat apa yang kau dapatkan? Kemudian Abu Qilabah rahimahullah berkata, kalau seandainya ada halilintar menyambar, kemudian air lautan menenggelamkanku, bumi menelanku, niscaya aku tidak pernah berhenti untuk mengucapkan ini atas nikmat yang Allah telah berikan kepadaku. Nikmat apa? Nikmat lisan yang dengannya aku bisa masih berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi kita tamparan keras, terutama bagi orang-orang yang sering mengeluh dengan keadaannya, menggerutu dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tamparan keras. Baik, kata Abu Qilabah, yang penting engkau sudah ke sini, ini adalah sebuah nikmat. Aku ingin meminta tolong kepadamu. Sudah 3 hari anakku yang biasa memberi makan, minum, memewudukan aku sudah tidak datang lagi ke sini. Tolong carikan dia. Abu Muhammad pun mencari di sekitar tenda tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala bertakdir bahwa anak dari Abu Qilabah wafat, diterkam oleh binatang buas. Karena masih kecil, wafat diterkam oleh binatang buas. Taib. Abu Muhammad ingin memberitahu bagaimana caranya, karena dengan keadaan beliau saja sudah sangat sulit, apalagi diberitahukan musibah yang beliau meratapi. Akhirnya Abu Muhammad datang ke tenda tersebut, kemudian bertanya, tahukah engkau kisah Nabi Yusuf? Bagaimana sedihnya berpisah dengan bapak selama 40 tahun? Tahukah engkau kisah Nabi Ayyub? Bagaimana sedihnya diberikan penyakit sekujur tubuh? Tahukah engkau kisah Nabi Yunus? Bagaimana sedihnya dimakan ikan paus? Tahukah engkau kisah Nabi sebutkan? Abu Qilabah bin Abdullah bin Zaid al-Jarmi, seorang tabi'i, murid Abdullah bin Abbas, tentu faham betul cerita-cerita tersebut. Kata Abu Qilabah rahimahullah,
semua cerita-cerita tersebut aku paham. Mana anakku? Maka kata Abu Muhammad, anakmu wafat dimakan binatang buas. Apa yang terjadi? Lalu setelah itu beliau mengajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Qilabah berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu bin nar. Segala puji bagi Allah. Setelah mengucapkan innalillah karena dapat musibah, lalu dia malah bersyukur. Segala puji bagi Allah yang belum menjadikan dariku keturunan yang bermaksiat nanti akhirnya disiksa oleh Allah di dalam neraka. Ini adalah kesabaran tingkat tinggi. Kemudian setelah itu, ingat baik-baik, manusia tidak akan pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di luar batas kemampuannya. Lalu setelah itu Abu Qilabah menghela nafas panjang, kemudian wafat. Ini pelajaran saya baca dulu lama sekali. Dan pelajaran kisah ini terdapat banyak pelajaran di dalamnya. Di antaranya pelajaran bersyukur atas nikmat yang sebenarnya, yaitu nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar atas musibah. Itu indah. Yang ketiga, Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Nah, ini cerita tentang Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullahu taala. Kemudian di dalam hadis ini Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Basri mengatakan bahwa Malik bin Al-Huwairith mendatangi kami di masjid ini. Malik bin Al-Huwairith adalah Al-Laythi. Beliaulah yang pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah untuk ikut perang Tabuk, dan Malik bin Al-Huwairith bersama para sahabatnya ini adalah pemuda-pemuda yang akhirnya tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud. Pada 20 hari di kota Madinah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang orangnya dan sangat lembut. Ketika melihat ini pemuda-pemuda 20 hari tinggal di kota Madinah, sedangkan mereka berasal dari Basrah, dari Irak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat mereka sudah sudah ingin bertemu, sudah kangen bertemu dengan anak istrinya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila ahlikum. Pulang kalian ke rumah keluarga-keluarga kalian. Sudah 20 hari. Faqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum. Dan tinggallah bersama mereka. Dan ajari mereka ilmu-ilmu yang sudah kalian belajar di sini, dan perintahkan mereka perintah-perintah sebagaimana yang sudah kalian pelajari di sini. Akhirnya beliau pulang dan tinggal di kota Basrah dan meninggal di sana pada tahun 74 Hijriah. Itu Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Mengatakan bahwa Malik bin Al-Huwairith mendatangi kami di masjid kami ini. Masjid kami maksudnya adalah masjid yang ada di kota Basrah.
masjid yang ada di kota Basrah. Basrah adalah Irak. Lantas berkata, sesungguhnya aku ingin mengerjakan sholat sebagaimana contoh untuk kalian, meskipun aku tidak ingin mengerjakan sholat. Ini menunjukkan bahwa salah satu tata cara mengajarkan sholat kepada kaum muslimin adalah dengan mencontohkannya. Boleh orang sholat di hadapan orang lain, dia sholat beneran, yang lain melihat, sehingga dia mencontohkan orang yang sholat, ya, mencontohkan sholat kepada orang lain maksud saya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku mengerjakan sholat sebagaimana Rasulullah SAW yang pernah aku lihat. Lalu Ayyub berkata, Ayyub di sini maksudnya adalah Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ayyub di sini maksudnya adalah Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani, seorang ulama besar, kalangan tabi'i juga. Ayyub bertanya kepada Abu Qilabah, bagaimana Malik mengerjakan sholat? Bagaimana Malik bin Al-Huwairith mengerjakan sholat? Jadi rupanya gini, ini ada Abu Qilabah, ada Malik bin Al-Huwairith. Kemudian Abu Qilabah bercerita, suatu hari Malik bin Huwairith datang ke masjid kami, lalu mengajari kami sholat. Selesai itu cerita. Nah, kemudian Abu Qilabah bercerita kepada para kaum muslimin, saya pernah didatangi oleh Malik bin Al-Huwairith, beliau mengajarkan sholat sebagaimana Rasulullah SAW sholat. Nah, lalu ada Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani bertanya, bagaimana sholatnya wahai Abu Qilabah? Bagaimana sholatnya? Abu Qilabah menjawab, seperti sholat syekh kami ini. Syekh ini maksudnya adalah Abu Buraid Amr bin Salamah, ulama pada waktu itu. Contohnya seperti ini. Apa yang dimaksud? Yaitu beliau duduk ketika mengangkat kepalanya setelah sujud sebelum beliau bangkit dari rakaat pertama. Jadi misalkan rakaat pertama sampai sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, mau ke rakaat kedua. Sebelum rakaat kedua apa? Duduk. Duduk apa namanya? Istirahat. Duduk istirahat. Seperti pian, kalau mau ke rakaat kedua, setelah sujud kan duduk dulu. Nah, inilah yang dibicarakan hadisnya. Ya, ini dalil duduk istirahat. Ini dalil duduk apa? Istirahat. Yang dimaksud Abu Qilabah syekh kami adalah Abu Buraid Amr bin Salamah Al-Jarmi rahimahullahu taala. Siapa Abu Buraid? Ya, siapa itu Abu Buraid? Salamah, siapa tadi? Amr bin Salamah Al-Jarmi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini adalah orang yang tua di zaman itu. Dan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Buraid Amr bin Salamah Al-Jarmi. Dan beliau orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya di zaman itu, di tengah orang-orang yang ada di masjid tersebut. Dan umur beliau pada waktu itu adalah sekitar 6 atau 7 tahun saja. 6 atau 7 tahun saja. Jadi beliau salah satu imam dan merupakan sahabat Rasulullah
sallallahu alaihi merupakan imam di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi belum pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas beliau adalah seorang imam, Abu Buraid Amr bin Salamah Al-Jarmi. Taib. Apa pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, hukum duduk istirahat. Pian paham ya? Duduk istirahat kapan? Setelah rakaat pertama, sebelum bangkit ke rakaat kedua. Setelah rakaat pertama, sebelum bangkit rakaat kedua. Jadi kan kita sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, rakaat pertama nih, hendak bangun. Sebelum bangun rakaat kedua, maka apa? Duduk istirahat. Apa hukumnya? Maka jawabannya adalah dianjurkan. Dianjurkan. Dan ini adalah pendapat sahabat Nabi Malik bin Al-Huwairits, karena beliau yang meriwayatkan hadis. Ini adalah pendapat Abu Qatadah. Ini adalah pendapat Abu Humaid dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapat Abu Qilabah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Ini adalah pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Nah, itu ya. Jadi pendapat yang kita kuatkan adalah apa? Dianjurkan berdasarkan hadis ini. Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa'lam annahu yanbaghi likulli ahadin an yuwadhiba ala hadhil jilsah li sihhatil ahadits fiha wa 'adamil mu'aridi as-sahih laha wa la taghtar bi kathratil mutasahilina bitarkiha. Ketahuilah seyogianya setiap orang yang sholat untuk selalu mengerjakan duduk ini, duduk istirahat, selalu mengerjakan duduk istirahat ini. Mengapa? Karena hadis-hadisnya yang sahih tentangnya, dan tidak ada hadis sahih lain yang menyelisihinya. Dan jangan engkau mengikuti orang-orang yang tidak mau mengerjakannya karena malas. Ya, duduk istirahat. Ini memang berat, apalagi yang berparut ganal, ya, yang berat itu. Berat memang duduk istirahat. Kalau orang maunya langsung dari sujud langsung apa? Berdiri. Ya. Kalau duduk lagi kan lama gitu. Tetapi itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya dianjurkan duduk istirahat. Ya. Di sana ada pendapat yang mengatakan tidak dianjurkan. Ada pendapat yang mengatakan kalau yang sholatnya lemah baru duduk istirahat, maka tidak ada. Pendapat yang dikuatkan adalah yaitu bahwa duduk istirahat dianjurkan bagaimanapun keadaan orang tersebut. Taib. Kemudian permasalahan selanjutnya, jika orang sholat duduk istirahat, apakah dia bertakbir untuk berpindah sebelum dia duduk atau setelah dia duduk? Artinya takbirnya itu apabila, takbir perpindahan itu kapan? Bisa dimaklumi ya, takbir perpindahannya kapan? Apakah nih imam nih, si imam sholat kan takbir duduk istirahat, nah bertakbirnya kapan? Apakah pas bangun dari sujud, Allahu Akbar, duduk dan itu terus panjang, Allahu Akbar, ya, bangun dari sujud, Allah, duduk istirahat, Allahu Akbar. Apakah begitu? Ataukah bangun dari sujud, duduk istirahat, baru bertakbir, Allahu Akbar? Paham permasalahannya? Taib. Maka kita baca perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Disebutkan di dalam hadis Abu Humaid bahwa Nabi Muhammad SAW idza ahwa sajidan, jika beliau sujud beliau mengucapkan Allahu Akbar, thumma thanna rijlahu wa qa'ada wa'tadal,
Lalu beliau duduk hatta yarja'a kullu 'udwin mawdi'ihi thumma nahadha. Ya. Kemudian beliau duduk sampai duduknya lengkap, baru beliau bangun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya takbirnya ketika bangun dari sujud. Takbirnya ketika bangun dari sujud. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Mughni. Yustahabbu an yakuna ibtida'u takbirihi ma'abtida'i raf'i ra'sihi minas sujud. Dianjurkan memulai takbirnya dengan memulai mengangkat kepalanya dari sujud dan berhenti ketika sudah benar-benar berdiri tegak. Liyakuna mustau'iban bitakbir jami'ar ruknil masyru'i fihi, agar takbirnya meliputi seluruh rukun, dari mulai duduk istirahat sampai dari mulai sujud, duduk istirahat sampai berdiri tegak, itu benar-benar ada takbirnya. Wa ala hadza baqiyatut takbirat, dan demikianlah seluruh sisa-sisa takbir yang lain. Illa man jalasa jilsatal istirahah fa innahu yantahi takbiru 'inda intihai julusihi thumma yanhadu lil qiyami bighairi takbir, kecuali duduk istirahat. Nah, bagaimana caranya? Dia bangun dari sujud, takbir, duduk, habis sudah berarti itu. Ya, bangun dari sujud, takbir Allahu Akbar, baru bangun dari sujud dari duduk ke atas tanpa takbir. Jadi takbir perpindahan seluruhnya dari mulai pergerakan sampai rukun selanjutnya itu takbirnya panjang. Tapi kalau dari duduk istirahat, maka dia bangun dari sujud, duduk, lalu setelah itu berdiri tanpa takbir. Ulun contohkan ya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama takbiratul ihram. Kita mulai dari awal, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Letakkan di dada. Takbiratul ihram. Lalu baca Al-Fatihah, baca surat, lalu ruku. Ya. Angkat. Pas begini takbir. Allahu Akbar. Sampaikan dari atas ke bawah takbirnya. Allahu Akbar. Sudah selesai. Lalu sujud. Lalu bangun dari ruku. Sami Allah. Jadi dari mulai bergerak sudah mengucapkan. Jangan di atas. Sami Allah. Enggak. Dari mulai ruku ke atas berdiri. Lengkap. Sami Allahu liman hamidah. Baik, berdiri dengan tegak. Baru setelah itu ini yang tadi dijelaskan. Dari i'tidal sampai sujud sempurna takbirnya. Rukunnya diisi dengan takbir. Ketika kita mulai mau menunduk, ya, Allah sampai sujud. Jangan seseorang bergerak mau sujud baru takbir. Mengapa? Rukunnya tidak terisi dengan takbir. Antara dua rukun tidak terisi dengan takbir. Apa dua rukun yang dimaksud? I'tidal dan sujud. Tidak terisi dengan takbir. Jadi kita dari mulai i'tidal sampai sujud. Allahu Akbar. Nah, jangan sebagian orang bergerak tanpa takbir. Allahu Akbar. Enggak. Salah. Ya, kenapa? Antara dua rukun tidak terisi dengan bacaan.
Sholat itu selalu membaca. Lalu sujud, bangun dari sujud, Allahu Akbar, bangun langsung takbir. Jangan sebagian orang kadang-kadang bangun bergerak tanpa ngucap apa-apa, baru setelah begini Allahu Akbar. Ya. Kemudian dari duduk di antara dua sujud ke sujud lagi, pas mau bergerak takbir lagi, Allahu Akbar. Ya. Nah, baru duduk istirahat. Oke, lihat baik-baik duduk istirahatnya bagaimana? Allahu Akbar. Duduk kan? Duduk istirahat nih. Anda ke rakaat kedua. Duduk istirahat. Maka takbir sudah tadi takbirnya, bangun tanpa takbir. Berarti takbirnya hanya pas mau duduk. Ya, bangunnya tanpa takbir. Ini adalah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Adapun Imam Abdul Khattab yanhadu mukabban wa laysa bisahih fa innahu yufdhi la an yuwaliya baina takbiratain fi ruknin wahid lam yarid syara' bijam'ihi ma fihi. Kata Imam Abdul Khattab Sulaiman Al-Baghdadi, beliau mengatakan ada orang yang berpendapat ketika bangun takbir lagi. Jadi ketika bangun dia takbir lagi. Jadi bangun dari sujud takbir Allah, duduk di antara dua sujud, pas duduk istirahat, pas bangun dari duduk istirahat takbir lagi, Allahu Akbar. Berarti dua kali takbirnya. Nah, ini tidak ada dalam syariat Islam. Ini tidak ada dalam syariat Islam. Jadi ringkasannya gimana? Takbirnya kapan? Setelah bangun dari sujud sampai duduk istirahat. Bangun dari duduk istirahat takbir lagi enggak? Tidak. Atau caranya Sambung. Misalkan sujud Allah panjang. Enggak. Tapi kapan? Misalkan sujud, duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, bangun. Nah, begitu yang dipilih pendapat. Ini kalau orang mengerjakan duduk apa? Istirahat. Ya, dan hukum duduk istirahat tadi dianjurkan. Begitu ya. Baik. Ya. Baik. Nah, sekarang kita baca hadis yang ke-96. Qala al-muallif rahimahullah, berkata Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala, an Abdullah ibn Malik ibn Buhainah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mengerjakan sholat maka beliau merenggangkan kedua tangannya hingga kedua ketiaknya pun nampak. Ini kalau lagi sujud beliau renggangkan kedua tangannya
hingga kedua ketiaknya pun nampak. Kita ambil siapa ini? Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu an. Abdullah bin Malik bin Buhainah sebenarnya namanya adalah Abdullah bin Malik bin Jundub Al-Azdi. Abdullah bin Malik bin Jundub Al-Azdi. Buhainah sendiri itu nama ibunya. Ya, Buhainah itu adalah nama ibunya. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Malik, beliau adalah orang yang masuk Islam pertama-tama di awal-awal keislaman. Dan beliau ahli ibadah. Kemudian beliau setelah masuk Islam, beliau tinggal sekitar 30 mil dari kota Madinah, jadi jauh dari kota Madinah. Dan beliau wafat di sana pada tahun 56 Hijriah. Jadi beliau ini adalah sahabat Nabi, masuk Islam, kemudian menjauh dari kota Madinah, tinggal jauh dari kota Madinah sekitar 30 mil dari kota Madinah. Dan wafat di sana pada tahun 56 Hijriah. Abdullah bin Malik bin Buhainah menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW jika mengerjakan sholat, beliau merenggangkan kedua tangannya. Merenggangkan maksudnya menjauhkan kedua siku dari sisi tubuh kanan dan kiri. Merenggangkan maksudnya adalah menjauhkan kedua siku dari sisi tubuh kanan dan kiri hingga kedua ketiaknya pun tampak. Ya, kedua ketiaknya pun tampak. Kedua ketiak tampak ini maksudnya adalah mungkin orang yang menceritakan hadis ini mengatakan kalau terbuka bajunya kelihatan kedua ketiaknya. Atau bisa juga memang ketiaknya kelihatan. Memang ketiaknya kelihatan. Taib. Karena kenapa? Karena dulu pakaiannya kan tidak tertutup seperti ini, pakai jahitan, pakai kain saja. Kalau orang sujud kemudian ininya direnggakan, maka kelihatan ketiaknya. Karena bajunya cuma kain saja di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini, hukum merenggangkan telapak merenggangkan siku dari sisi kanan sisi kiri tubuh kita. Hukum merenggangkan siku dari sisi kanan sisi kiri tubuh kita. Apa hukumnya? Taib. Perhatikan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Fathul Bari. Wa fi istihbabi tajafi fi sujud ahaditsu katsiratun lam yukharrij al-Bukhari minha ghaira hadza. Hadis-hadis tentang merenggangkan siku dari bagian sisi tubuh saat sujud itu sangat banyak. Imam Bukhari tidak meriwayatkannya kecuali satu hadis ini saja. Jadi di selain Imam Bukhari, selain Sahih Bukhari banyak sekali hadisnya. Makanya al-qaul bi istihbabihi qaul jumhuril ulama. Pendapat dianjurkan merenggangkan siku dari tubuh, dari sisi tubuh, ya, samping tubuh kita saat sujud, ini adalah pendapat jumhur ulama. Wa dzakara at-Tirmidzi anna al-'amala 'indahum 'alaihi. Dan Imam Tirmidzi bahkan menyebutkan bahwa para ulama mengamalkan ini. Wa hadza yush'iru bi annahu ijma'un minhum. Dan ini memberikan isyarat bahwa ini adalah ijma' para ulama. Kalau sujud maka sikunya diapakan? Direnggangkan dari bagian samping tubuh kita. Ini ijma' para ulama. Tetapi
Kata beliau, rawa Nafi'un an Ibni Umar, diriwayatkan oleh Imam Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, annahu kana idza sajada dhamma yadayhi ila dhanbayhi wa lam yufarrijhuma. Bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, kalau sedang sujud maka beliau tidak merenggangkan, tetapi malah menyatukan kedua tangan beliau ke bagian sisi samping tubuh beliau, kedua sisi samping tubuh beliau, dan tidak beliau renggangkan. Artinya apa? Ada ulama yang berpendapat direnggangkan, ada ulama yang berpendapat tidak direnggangkan, dan kebanyakan ulama berpendapat direnggangkan. Nah ini. Baik, permasalahan selanjutnya, jika merenggangkan tangan dari sisi samping tubuh kita membahayakan orang lain, apalagi pas lagi sholat berjamaah, membahayakan orang lain, apakah tetap direnggangkan? Apalagi dihiga kai-kai ya. Maka bagaimana perkataan para ulama? Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, wa mata kana yadhurru biman yalihi fis shaf lizzihami fa innahu yadhummu ilaihi min janahihi, qalahu Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i berkata, kapan membahayakan orang yang di sampingnya di dalam shaf karena terlalu sempit, maka dia merapatkannya. Nah ini ya. Jadi harus tahu perkataan para ulama rahimahumullah. Tahu sunnahnya oke, ya sunnahnya direnggangkan. Tapi kalau seandainya membahayakan orang di samping kanan kirinya, maka disatukan tidak mengapa. Karena hukumnya juga sunnah. Ya, kalau seandainya dia sholat sendirian ataupun jadi imam, nah itu merenggangkan. Ya, taib. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, wa yustatsna min dzalik, dikecualikan dari merenggangkan, ada pengecualiannya, ma idza kana fil jamaah, kalau sedang sholat berjamaah bagi makmum, wa khasya an yu'dzi jarahu, dan khawatir mengganggu, menyakiti orang di sampingnya. La yustahab fa innahu la yustahabbu lahu li adziyati jarihi, maka pada saat itu tidak dianjurkan untuknya merenggangkan karena mengganggu orang tetangga sholatnya kanan kirinya. Wa dzalika li anna hadhil mujafah sunnah, dan merenggangkan ini hukumnya sunnah. Wal idza aqallu ahwalil karahah, sedangkan mengganggu orang ini minimal makruh. Wala yumkin an yuf'ala syai'un makruhun mu'dzin li jarihi musyawwisun alaihi min ajli sunnah. Gak mungkin mengerjakan sunnah tapi dalam keadaan mengganggu orang lain. Nah, ini tidak boleh. Walihadza istasnal ulama rahimahumullahu dzalik. Oleh sebab itulah para ulama mengecualikan bahwa kalau ada berjamaah maka perenggangan dilihat keadaannya, apakah mengganggu atau tidak. Baik. Permasalahan selanjutnya, hukum seorang perempuan merenggangkan tangannya, sikunya dari sisi samping tubuhnya. Perempuan nih, kalau laki-laki dianjurkan. Bahkan tadi disebutkan ijma' oleh para ulama. Ini perempuan babinian kayak apa? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i mengatakan wal fuqaha'u khassasu dzalika birrijal. Para ahli fikih mengkhususkan bahwa merenggangkan hanya untuk lelaki. Wa qalu al mar'ah tadummu ba'daha ila ba'd. Dan mereka mengatakan adapun perempuan merapatkan ya sikunya kepada sisi samping tubuhnya.
li'anna al-maqsuda minha at-tasawwun wat-tajammu' wat-tasattur wa tilkal halah ila hadzal maqsubi aqrabu. Karena perempuan itu secara umum itu tujuan dari perempuan adalah selalu terjaga, tertutup, selalu seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti ini terjaga, tertutup dengan cara merapatkan ini sudah dapat maksudnya, sudah dapat tujuannya, lebih dekat kepada yang disyariatkan untuk perempuan, yaitu tertutup, terjaga, tidak terbuka. Kalau perempuan menurut pendapat Imam Ibnu Daqiqil Aid. Taib wa qala Ibnu Rajab rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan fa ammal mar'ah fala tatajafa. Adapun perempuan maka tidak boleh dia merenggangkan, bal tundam, tetapi dia merapatkan. Wa ala hadza ahlul ilmi aidan, dan beginilah pendapat para ulama. Wa fihi ahaditsu dha'ifatun wa kharraja Abu Dawud fi dzalika haditsan mursalan fi marasilihi. Dan di dalam permasalahan ini ada hadis-hadis, cuma hadisnya lemah. Cuma hadisnya apa? Lemah. Ya. Wa qala Ibnul Mulaqqin rahimah, Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah, ulama Islam bermadzhab Hambali, mengatakan amman nisa fadhammu mustahabbun fi haqqihinna li'annahu astaru lahunna. Adapun perempuan maka merapatkan lebih dianjurkan pada perempuan karena lebih tertutup. Ya, taib Ustaz. Tapi mana dalilnya? Mana apa? Dalilnya. Karena kalau seandainya itu disyariatkan untuk ditutup, niscaya akan diberitahukan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusus perempuan tutup ya, jangan seperti saya. Tapi beliau tidak beritahukan. Padahal beliau sholat selama beliau menjadi Nabi dan Rasul 12 tahun. Beliau ada istri-istri beliau. Ayo, gimana? Kalau menurut perkataan, tadi kan perkataan-perkataan para ulama fikih nggak ada dalil, ya kan? Bukan, dan mereka bukan dalil. Mana dalilnya? Makanya sebagian ulama berpendapat tetap perempuan untuk merenggangkan. Karena tidak ada dalil. Itu kan tadi perkataan-perkataan para ulama. Maka wallahu alam, kita katakan kalau sholat sendirian dan tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya yang melihatnya, maka dia tetap merenggangkan. Karena asal hukumnya apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Umum di situ sholatnya. Sholatlah kalian melihat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Umum di situ. Nah, tapi kalau seandainya lihat pendapat para ulama, maka pada saat itu dirapatkan. Nah, mungkin wallahu alam yang dimaksud dirapatkan di sini kalau sholatnya berjamaah di hadapan banyak orang, terutama laki-laki, maka tertutup lebih utama. Tapi kalau sholatnya sendirian di rumah tidak ada yang lihat, maka contohlah sholat seperti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merenggangkan dan tidak ada pembedaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hal ini. Nah. Jadi ada 3 hadis lagi tersisa, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau sengaja meninggalkan yang wajib sengaja, maka batal hukum. Kalau ketinggalan yang rukun, rakaat itu tidak dianggap, tapi dia melanjutkan. Saya beri contoh. Ada orang sholat ketinggalan ruku. Ruku kan sujud, ruku kan rukun. Langsung sujud dia. Ingatnya pas sujud. Nah, tadi kada ruku. Ya. Dan sudah sujud orang nih. Maka rakaat itu batal. Taib. Kalau ingatnya pas mau sujud hampir sampai buliki. Ya, tapi kalau sudah kepada rukun selanjutnya tidak kawa membuliki. Solusi batal. Lanjutkan. Tidak usah dia batalkan. Maksudnya tidak usah dia takbiratul ihram lagi. Lanjutkan saja. Tapi yang rakaat itu tidak dianggap. Paham ya? Contoh misalkan orang kelupaan duduk di antara dua sujud. Itu rukun kan? Rukun tidak? Duduk di antara dua sujud. Rukun. Rukun sholat. Kelupaan dia. Berarti kalau kelupaan duduk di antara dua sujud, kelupaan sujud juga. Sujud yang kedua lupa dia. Dua rukun dia ketinggalan. Ya, sujud langsung bangun lagi. Langsung bangun lagi. Nah, bagaimana sholatnya? Nah, ini batal. Lalu bagaimana itu? Tidak dianggap. Langsung sholatnya melanjutkan. Tidak usah takbiratul ihram lagi. Tidak dianggap. Begitu saja bahasanya, tidak dianggap. Bisa dimaklumi ya? Ayo. Nah. Makmumnya menjamak sendiri. Taib. Di masjid imamnya tidak menjamak, makmumnya cangkal benar menjamak sorongan. Paham itu ya? Itu ya? Itu pertanyaan. Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena sholat perkara yang ditentukan oleh imam. Di imam sholat itu punya kedudukan besar dalam agama Islam. Makanya gini ya. Saya agak risih kadang-kadang sholat sunnah di sini, di tempat imam. Kenapa? Karena kalau pikiran orang berilmu yang tahu hukumnya, kalau imam sudah berdiri di tempat imam itu berarti hendak sholat pulang, hendak sholat kembali. Kalau orang-orang paham itu mereka sholat berjamaah lagi tuh, paham nggak? Karena kedudukan imam di dalam Islam sangat besar. Makanya makmum jika imam ratib itu imam biasa tidak menjamak, makmum ikuti. Saat hujan cuma kita berbeda pendapat, imamnya kedusa gini jamak, tapi hendak menjamak seorang. Maka jawabannya ikuti imam ratib, ikuti imam yang tetap, ya. Karena kedudukan imam dalam agama Islam itu besar. Wallahu a'lam. Makanya kan gini, Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka kami akan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dan siapa yang ingin sholat berjamaah Jumat bersama kami dipersilahkan. Karena imam itu punya power gitu. Kalau kata Nabi dipersilahkan berarti boleh dia ikut sholat Jumat, gugur sholat zuhur. Atau dia setelah imam sholat Jumat, maka nanti ada imam yang lain sholat zuhur. Bisa dimaklumi ya? Kenapa itu? Karena kedudukan imam
punya kekuatan besar dalam Islam. Nah, ada lagi yang langsung? Ini ada pertanyaan di sini. Berapa lama boleh duduk istirahat? Bolehkah kita berdiam agak lama? Bagus pertanyaannya. Jawabannya adalah belum ada riwayat Nabi Muhammad SAW melamakan duduk istirahat, dan belum ada riwayat bacaan saat duduk istirahat. Maka dia hanya sekedar duduk untuk beristirahat lalu bangun. Ya, wallahu a'lam. Saat kita jadi berarti duduk istirahat di dalam sholat tuh setelah rakaat keberapa aja? Setelah rakaat pertama mau menuju kedua, dan setelah rakaat ketiga mau menuju ke empat. Saat kita jadi makmum, apakah juga membaca Sami Allah liman hamidah atau langsung Rabbana walakal hamdu? Dua-duanya boleh. Ini khilaf di antara para ulama. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang dikuatkan oleh para ulama adalah dua-duanya boleh. Meskipun jumhur mengatakan bahwa makmum cukup mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena hadisnya begitu. Fa idza qala Sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Jika imam mengucapkan Sami Allah liman hamidah, maka makmum hendaklah mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Di dalam hadis itu tidak disebutkan apa? Makmum mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Tapi, nah ini dia, tapi kita ini diperintahkan sholat mencontoh siapa? Rasulullah dan Nabi kita Muhammad SAW sholatnya tidak pernah tidak pakai Sami Allahu liman hamidah. Maka ikutilah, meskipun jadi sholat sendirian, sholat jadi imam, sholat jadi makmum, maka ikutilah sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa yang hanya mencukupkan Rabbana walakal hamdu saat imam mengucapkan Sami Allah liman hamidah, sah sholatnya. Ya, wallahu a'lam. Lalu Ustaz bagaimana ngerjakannya? Saya kadang-kadang pakai Sami Allah liman hamidah kalau makmum, kadang-kadang hanya Rabbana walakal hamdu, agar dua-duanya dapat dikerjakan. Allahu a'lam. Apakah termasuk terbuka aurat saat sholat? Celana saya di bagian atas lutut ada goresan kecil sekali seperti sehelai rambut, apakah saat sholatnya? Ini celananya yang terbuka di atas lutut. Asal permasalahannya adalah apa batasan aurat bagi laki-laki saat sholat? Dari atas dan bawah. Apakah lutut bagian dari aurat, atas lutut bagian dari aurat atau tidak? Kalau terbuka dan sengaja dia tahu, batal salat, meskipun sehelai rambut, karena terbuka. Ya. Maka jawabannya wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa paha adalah aurat. Paha adalah aurat di dalam sholat. Dan di atas lutut, maksudnya di atas lutut itu lutut tepat di atasnya atau di atas ini? Nah, yang mana? Yang kalau di atas lutut berarti masih sah sholat. Tapi kalau di lutut kemudian di atasnya, maka dikhawatirkan sholatnya bermasalah. Saya tidak katakan batal, tetapi bermasalah. Karena di situ ada hal yang syubhat, terlihat auratnya meskipun hanya sehelai rambut. Wallahu a'lam. Dan seorang muslim semestinya mengamalkan ayat Al-Qur'an, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, perbaguslah pakaian kalian ketika kalian pergi sholat di dalam masjid. Karena berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hukum melombakan membaca Al-Quran, kemudian apabila kita otomatis ya kalau bekerja mungkin ada hubungannya dengan kegiatan lomba atau MTQ itu, ya. Itu bagaimana Ustadz kita terhadap kita di pribadi itu, karena ada atasan yang menyuruh gitu. Ya. Maksudnya apa hukum ikut? Pertama hukum mengadakan perlombaan Al-Quran, kemudian ketika kita mau tidak mau ikut terpaksa ikut membantu juga Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Perlombaan di dalam agama Islam ada hadis, la sabqa illa fi khuffin au hafirin au naslin. Tidak ada perlombaan kecuali tunggangan onta atau tunggangan kuda atau panahan. Ini artinya perlombaan yang diperbolehkan. Tapi ini pun dirinci. Ini pun dirinci. Apa rinciannya? Kalau berhadiah dan hadiahnya diambil dari iuran peserta, haram tetap. Karena itu judi. Itu satu. Yang kedua, kalau itu berhadiah, perlombaan 3 tadi, pacuan kuda, pacuan onta, dan panahan. Kalau itu berhadiah, tapi hadiahnya dari orang luar tanpa ada iuran dari peserta, maka ini boleh. Maka ini apa? Boleh. Taib. Sudah, letakkan itu dalam sebuah tempat. Sekarang perlombaan yang berkaitan dengan agama, yang ada kaitannya dengan kepentingan kaum muslimin. Kalau tadi kan pacuan kuda, pacuan onta, kemudian panahan, ini ada kepentingan untuk kaum muslimin. Apa kepentingannya? Untuk apa? Berjihad. Ada kepentingannya. Nah, sekarang ada jenis-jenis selain 3 ini perlombaan, tapi juga untuk kepentingan kaum muslimin. Ya, seperti lomba lari, untuk kepentingan kaum muslimin. Ya kan? Seperti lomba apa lagi? Bermain pedang. Untuk kepentingan kaum muslimin. Kalau zaman sekarang main pistol, lomba tembak. Untuk kepentingan kaum muslimin, apa hukumnya? Sama hukumnya. Jika itu untuk kepentingan kaum muslimin, maka asal hukumnya mubah. Tetapi jika berhadiah, lihat hadiahnya dari mana. Jika hadiahnya dari peserta lomba, haram. Kenapa? Judi. Jika hadiahnya dari luar dan tidak ada iuran sama sekali untuk peserta lomba, untuk kepentingan hadiah, maka boleh. Paham ini? Taib. Sekarang musabaqah hifdzul Quran, tilawatil Quran masuk ke dalam mana? Maka jawabannya dia adalah untuk kepentingan kaum muslimin. Kenapa? Karena untuk menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidhun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami selalu akan menjaganya. Ya, kami selalu akan menjaga. Maka asal hukumnya dia boleh. Cuma yang jadi masalah kalau dapat hadiah. Nah, di sini tinggal niatnya. Menghafal Quran, membaca Al-Quran untuk apa? Apakah untuk menjaga agama Allah atau untuk dapat hadiah? Bedanya tipis-tipis saja. Innamal a'malu ya. Itu pun nanti dilihat apakah itu hadiah dari panitia, bukan dari peserta kajian, ataukah hadiah bukan dari peserta, ataukah hadiah dari peserta kajian.
Kalau dari peserta kajian haram. Mengapa? Judi. Ya. Jadi asal hukumnya boleh, Pak. Kenapa? Karena itu untuk kepentingan kaum muslimin, menjaga Al-Qur'an. Ya. Menjaga hafalan Al-Qur'an, apalagi musabaqah hifdzil Qur'an. Kalau itu kan musabaqah tilawatil Qur'an. Tilawah itu kan membaca. Jadi bagus-bagusan suara, tajwid, makhraj, langgam lagu dilagukan bagus-bagusan. Ada lagi musabaqah hifdzil Qur'an, musabaqah menghafal Qur'an, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Dua-duanya diperbolehkan. Cuma jika hadiahnya dari peserta kajian, maka dikhawatirkan ini adalah apa? Judi. Begitu ya, Pak. Jadi kalau Bapak diminta membantu boleh saja. Karena di sana ada nilai keagamaannya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Nah. Bismillah, terkait lomba tadi, Ustaz. Misalnya lombanya itu tidak berhubungan dengan Islam, Bang Ustaz, atau umat, misalnya lomba logo misalnya, Ustaz. Lomba desain logo, tapi hadiahnya itu yang mengasih hadiah itu yang panitia itu, Ustaz, bukan dari peserta. Gimana hukumnya, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, asal hukumnya mubah. Ya. Lomba membuat logo, lomba apapun, asal hukumnya mubah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, selama lomba itu tidak bertentangan dengan syariat, asal hukumnya mubah, meskipun berhadiah, selama hadiahnya bukan dari peserta kajian, dari peserta perlombaan, ya, boleh. Kenapa dari peserta perlombaan itu bermasalah? Karena akhirnya apa? Judi, seperti orang ngumpul, ayo kita baundi, judi itu nanti jadinya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Ustaz, untuk menguatkan pendapat juga, bagaimana hukum ini untuk membaca Al-Fatihah saat menjadi makmum, Ustaz? Ya. Membaca Al-Fatihah saat menjadi makmum. Terjadi ikhtilaf di antara ulama bahwa pembaca Al-Fatihah makmum, jumhur ulama mengatakan baca. Tidak sah kalau tidak baca. Dan siapa yang mengambil pendapat ini? Pendapat kuat. Karena dalilnya sangat kuat. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi yang tidak baca surah Al-Fatihah. Maka ini pendapat jumhur dan itu pendapat kuat. Cuma di sana ada pendapat ulama peneliti bahwa jika imamnya membaca dengan suara yang keras, makmum cukup mendengar. Seperti salat maghrib, rakaat ke-1, rakaat kedua, salat isya, rakaat ke-1, rakaat kedua, salat subuh, ya, salat zuhur, Jumat, dan salat-salat yang dikeraskan bacanya, makmum cukup mendengar. Menurut pendapat yang kedua. Dan pendapat yang dikuatkan dalam majelis ini, ya, pendapat yang dikuatkan dalam majelis ini adalah pendapat kedua. Nah, kalau mungkin Ustaz Dr. Haikal mengambil pendapat pertama, ya, coba tanya beliau, pasti mengambil pendapat pertama, karena pendapat jumhur satu, yang kedua hadisnya kuat. Taib Ustaz, pendapat kedua apa dalilnya? Dalilnya adalah waktu itu Rasulullah SAW sholat, kemudian para sahabat membaca di belakang beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, mali unaza'u fil Qur'an. Kenapa aku ditandingi dalam bacaan Al-Quran? Maka akhirnya orang-orang berhenti dari membaca di belakang Rasulullah SAW. Taib, berhenti, kecuali surat Al-Fatihah. Oh, masih ada dalil berarti. Mereka tidak baca di belakang Rasulullah SAW kecuali surat Al-Fatihah. Lama kelamaan berhenti seluruhnya, dilarang oleh Rasulullah SAW seluruhnya. Fima jahara bihi, saat Rasulullah SAW menjaharkan, maka para sahabat tidak membacanya sama sekali. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta.
Taib, dalil yang lain dari Al-Quran, Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan seksama, pahamilah dengan baik-baik agar kalian mendapatkan rahmat. Kata Imam Ahmad, ayat ini dengan ijma' para ulama adalah saat sholat. Ayat ini dengan ijma' para ulama bahwa itu adalah saat apa? Sholat. Nah, jadi kapan imam membaca dengan suara yang keras, kita cukup mendengar dan berusaha memahaminya. Tapi kalau pian mengambil pendapat jumhur, ya silahkan. Itulah permasalahan khilafiyah, ijtihadiyah, fiqhiyah. Masalah khilafiyah berarti dia adalah terjadi perbedaan pendapat. Ijtihadiyah, masing-masing ulama mencari hukum yang mana yang lebih dekat dengan dalil. Fiqhiyah, permasalahan fikih, bukan akidah. Akidah jarang berbeda pendapat. Ya, semuanya sama. Maka kita belajar di majelis ini agar sabar. Oh, ustadznya berpendapat ini. Oh, ustadz yang ini berpendapat. Ya sudah, berarti pian sebagai muridnya tinggal mana yang lebih condong dengan dalil. Ya, kita ikuti. Nah, wallahu a'lam. Kalau ulun pernah mendengar ustadz di Masjid Imam Syafi'i kalau tidak salah. Beliau menunjukkan tentang menguatkan pendapat makmum mendengar, makmum membaca Al-Fatihah. Nah, kalau mengikuti pendapat jumhur, apabila membaca Al-Fatihahnya. Ayo, yang biasa mengikuti pendapat jumhur siapa? Kededak kah? Nah, apabila antum baca Al-Fatihah. Habis amin. Meskipun imam sudah membaca surat lain, tetap baca. Nah, itu pendapat jumhur. Ya. Karena harus dibaca. Kemudian ada lagi pendapat jumhur yang lain, caranya ketika Alhamdulillahirabbil alamin, si makmum baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, makmum baca Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, makmum baca lagi. Di situ. Jadi ada dua cara. Setelah aminnya imam atau di antara sela-selanya imam. Nah, ini pun tidak ada dalilnya. Yang penting makmum baca, itu aja. Pian terserah aja apabila bacanya, pokoknya makmum baca. Itu pendapat jumhur. Ya, seperti itu. Jadi jangan bingung, Ustaz, umpat yang mana? Maka begitulah para ulama akhirnya mengatakan al-awam madhabuhu syaikhuhu. Orang awam madhabnya ustadznya. Asal ustadznya dengan dalil, tidak mengapa. Nah, seperti itu. Paham ya? Wallahu a'lam. Duduk istirahat tadi, tadi kan sunnahnya sejak mulai bangkit dari sujud ya. Tapi kalau misalnya agar dengan tujuan misalnya agar supaya makmum tidak menyelisih imam, takbirnya diakhirkan itu ketika setelah duduk gitu. Gitu. Hukumnya gimana? Syukran. Beliau bertanya tentang masalah takbirnya imam saat duduk istirahat. Kalau kita katakan tadi, kita kuatkan pendapat yang mengatakan kapan bangun dari sujud, takbir Allahu Akbar, duduk si imam, kemudian setelah itu langsung berdiri tanpa takbir. Ini ada kemungkinan makmum berdahulu. Nah, caranya bagaimana? Dia bangun dari ruku, bangun dari sujud, duduk tanpa takbir nih, pergerakan ini tanpa takbir. Langsung duduk istirahat, pas bangun baru takbir. Gitulah maksudnya. Bagaimana itu hukumnya? Jawabannya adalah tidak mengapa, tetapi yang dikuatkan di majelis ini tadi adalah bangun dari ruku, duduk bertakbir, bangun dari sujud bertakbir,
duduk imamnya kemudian pas bangun tidak bertakbir lagi. Tapi Ustadz, mungkin nanti ada imam yang berdahulu dari imam. Maka jawabannya adalah insya Allah tidak akan terjadi. Insya Allah tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, maka mungkin yang di sebelah-sebelah sana akan dimaafkan karena tidak terlihat. Ya, Allahu a'lam. Cukup ya? Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.